Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dan kerja kami mengenai transportasi Vogel Approximation Method dengan studi kasus pendistribusian sembako. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu yakni Ibu Eni Aryani. Kelompok 3 Paralel C, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester ganjil, tahun ajar 2025-2026. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Priyagi Maesa Sailendra dengan NPM 240-320-1018 selaku Ketua Kelompok. Kemudian saya Ivan Bahiki Pramana dengan NPM 24032010119 sebagai Wakil Ketua. Perkenalkan, nama saya Marvin Longkento Hendra, NPM 240-320-10-115 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Mutia Safitri dengan NPM 240-320-10-116 sebagai anggota. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Naila Pranuta Putrian dengan NPM 2403-2010-130 sebagai anggota. Baik, saya akan masuk ke studi kasus yang sudah kelompok kami diskusikan dan kerjakan. PT Logistik Bulog memiliki 3 pabrik sembako, yaitu pabrik Jakarta dengan kapasitas produksi 150 ton, pabrik Jambi dengan kapasitas produksi 200 ton, dan pabrik Surabaya dengan kapasitas produksi 250 ton. Barang dari ketiga pabrik tersebut akan dikirimkan ke 3 gudang penyimpanan, yaitu Gudang Riau dengan kebutuhan 120 ton, Gudang Bali dengan kebutuhan 230 ton, dan Gudang Bandung dengan kebutuhan 250 ton. Biaya transportasi per ton ke tiap gudang dalam ribuan rupiah dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang adalah sebagai berikut. Dari pabrik Jakarta ke gudang Riau, biaya pengirimannya adalah sebesar Rp10.000. Pabrik Jakarta ke gudang Bali Rp28.000. Pabrik Jakarta ke gudang Bandung Rp5.000. Lalu, pabrik Jambi ke gudang Riau, biaya pengirimannya adalah sebesar Rp15.000. Pabrik Jambi ke pabrik Bali Rp38.000. Pabrik Jambi ke pabrik Jambi ke gudang Bandung Rp20.000. Lalu pabrik Surabaya ke gudang Riau Rp22.000. Pabrik Surabaya ke gudang Bali Rp25.000. Dan yang terakhir pabrik Surabaya ke gudang Bandung Rp12.000. Tentukan rencana pengiriman barang dari setiap pabrik ke setiap gudang agar seluruh kebutuhan gudang terpenuhi sehingga dapat menghasilkan total biaya pengiriman yang paling murah. Selesaikan persoalan tersebut dengan Vogel Approximation Method. Lalu, saya akan masuk ke penyelesaian dari studi kasus yang sudah saya bacakan tadi. Pertama-tama, kita perlu untuk membuat tabel pengalokasian. Pada tabel pengalokasian dapat dilihat, pabrik Jakarta memiliki kapasitas 150 ton, pabrik Jambi memiliki kapasitas 200 ton, dan juga pabrik Surabaya memiliki kapasitas 250 ton. Lalu, Gudang Riau memiliki permintaan 120 ton, Gudang Bali memiliki permintaan 230 ton, dan Gudang Bandung memiliki permintaan 250 ton. Pada studi kasus kali ini, kita perlu untuk melihat selisih baris dan selisih kolom dari tiap-tiap gudang dan tiap-tiap pabrik. Dapat dilihat, selisih pabrik Jakarta adalah sebesar 5. Nilai 5 didapatkan dari mengurangi nilai terkecil kedua dengan nilai terkecil pertama pada baris pabrik Jakarta. Jadi, selisih baris bernilai 5 didapatkan dari mengurangi 10 dengan 5. Lalu pada pabrik Jambi, selisih barisnya adalah 5 didapatkan dari mengurangi 20 dengan 15. Lalu, selisih baris pabrik Surabaya adalah 10 didapatkan dari mengurangi 22 dengan 12. Lalu, selisih kolom Gudang Riau adalah sebesar 5 didapatkan dari mengurangi 15 dengan 10. Lalu, untuk selisih kolom Gudang Bali adalah 3 didapatkan dari mengurangi nilai 28 dengan 25. Dan yang terakhir, selisih kolom Gudang Bandung yaitu 7 didapatkan dari mengurangi nilai 12 dengan 5. Lalu kita perlu menentukan di antara selisih baris dan selisih kolom tersebut nilai manakah yang paling besar. Dapat dilihat pada tabel, nilai selisih baris dan selisih kolom yang paling besar adalah 10.
yaitu selisih baris pada pabrik Surabaya yang bernilai 10. Lalu pada baris pabrik Surabaya, kita lihat nilai manakah yang terkecil. Karena nanti nilai itu yang akan kita pilih. Pada pabrik Surabaya, nilai terkecilnya adalah 12, yaitu biaya pabrik Surabaya ke gudang Bandung. Maka dipilihlah pilihan Surabaya Bandung dengan permintaan atau kapasitas sebesar 250 ton. Dan kita akan memilih untuk menghilangkan baris Surabaya. Selanjutnya ada tabel penglokasian kedua, di mana setelah kita menghilangkan baris pabrik Surabaya, kita akan melihat kembali pada selisih baris dan selisih kolom dengan menggunakan cara yang sama pada tabel penglokasian yang pertama. Didapatkan pada selisih baris pabrik Jakarta nilai 5, selisih baris pabrik Jambi bernilai 5, selisih kolom gudang Riau bernilai 5, selisih kolom gudang Bali bernilai 10, dan selisih kolom gudang Bandung bernilai 15. Kemudian, dari nilai selisih baris dan kolom, kita pilih nilai terbesar. Didapatkan nilai 15 pada kolom gudang Bandung. Kemudian, kita pilih nilai terkecil yang ada pada kolom gudang Bandung. Didapatkan nilai 5 yang dimana nilai tersebut berada pada pabrik Jakarta. Kemudian, kita pilih pabrik Jakarta dengan gudang Bandung yang dimana permintaan bernilai 0. Kemudian, kita hilangkan kolom gudang Bandung. Selanjutnya, pada tabel penglokasian ketiga, di mana setelah kita menghilangkan kolom gudang Bandung, kita memilih kembali selisih baris dan selisih kolom dengan menggunakan cara yang sama. Didapatkan pada selisih baris, pabrik Jakarta sebesar 18, pabrik Jambi sebesar 23, kemudian selisih kolom pada gudang Riau sebesar 5, selisih kolom gudang Bali sebesar 10. Kemudian kita cari nilai terbesar pada selisih baris ataupun selisih kolom. Didapatkan nilai 23 pada baris pabrik Jambi. Kemudian kita mencari nilai terkecil yang ada pada baris pabrik Jambi. Didapatkan nilai 15 yang dimana nilai tersebut terletak pada gudang Riau. Kemudian kita pilih pabrik Jambi dengan gudang Riau dengan permintaan sebesar 120. Kemudian kita hilangkan kolom gudang Riau. Baik, pada tabel pengalokasian keempat didapatkan pabrik Jakarta ke gudang Bali yaitu 28 dan pabrik Jambi ke gudang Bali yaitu 38 dengan kapasitas dari pabrik Jakarta yaitu sebanyak 150 dan kapasitas dari pabrik Jambi yaitu sebanyak 80 dan jumlah permintaan yaitu dengan total sebanyak 230 dan yang diambil adalah pilihan Jakarta ke Bali yaitu 150 dengan kapasitas sebanyak 150 dan pilihan Jambi ke Bali sebanyak 80. Baik, kelima ini ada tabel pengalokasian kelima. Dari pabrik Jakarta ke gudang Bali yaitu sebanyak 150 dengan total kapasitas 150, lalu ada pabrik Jambi ke gudang Riau sebanyak 120 dan pabrik Jambi ke gudang Bali yaitu sebanyak 80 dengan total kapasitas 200. Lalu ada dari pabrik Surabaya ke gudang Bandung sebanyak 250 dengan total kapasitas 250 dengan permintaan dari gudang Riau yaitu sebanyak 120, dari gudang Bali sebanyak 230 dan dari gudang Bandung sebanyak 250. Lalu kita hitung nilai Z-nya. 120 ton dikali Rp15.000 ditambah 150 ton dikali Rp28.000 ditambah 80 ton kali Rp38.000 ditambah 250 ton dikali Rp12.000 menghasilkan Rp12.040.000. Nah, lanjut kita melakukan pengujian biaya transportasi. Yang pertama dulu dari pabrik Jakarta ke gudang Riau. Dari pabrik Jakarta ke gudang Riau dikurang dari pabrik Jakarta ke gudang Bali ditambah pabrik Jambi dikurang ke gudang Bali dari pabrik Jambi ke gudang Riau. Nah, yaitu 10 dikurang 28 ditambah 38 dikurang 15 sama dengan 5. Lalu dari pabrik Jambi ke gudang Bandung. Dari pabrik Jambi ke gudang Bandung dikurang dari pabrik Jakarta ke gudang Bandung ditambah dari pabrik Jakarta ke gudang Bali dikurang dari pabrik Jambi ke gudang Bali, yaitu 20 kurang 5 tambah 28 kurang 38 sama dengan 5. Dari pabrik Surabaya ke Bali. Dari pabrik Surabaya ke gudang Bali dikurang dari pabrik Jakarta ke gudang Bali ditambah dari pabrik Jakarta ke gudang Bandung dikurang dari pabrik Surabaya ke gudang Bandung, yaitu 25 kurang 28 tambah 5 dikurang 12 yaitu menghasilkan minus 10. Lalu yang terakhir
dari pabrik Surabaya ke gudang Riau. Dari pabrik Surabaya ke gudang Riau dikurang dari pabrik Jambi ke gudang Riau, ditambah dari pabrik Jambi ke gudang Bali, dikurang dari pabrik Jakarta ke gudang Bali, ditambah dari pabrik Jakarta ke gudang Bandung. Lalu dikurang dengan dari pabrik Surabaya ke gudang Bandung, yaitu nilainya 22 kurang 15 tambah 38 kurang 28 tambah 5 kurang 12 sama dengan 10. Lalu yang kita pilih di sini yaitu yang paling nilai paling terkecil, yaitu min 10, atau dari pabrik Surabaya ke gudang Bali. Karena yang dipilih adalah rute dari pabrik Surabaya ke Gudang Bali, maka dilakukan penyesuaian pada keempat rute, yaitu dari pabrik Surabaya ke Gudang Bali, dari pabrik Jakarta ke Gudang Bali, dari pabrik Jakarta ke Gudang Bandung, dan dari pabrik Surabaya ke Gudang Bandung. Perubahannya adalah dari pabrik Surabaya ke Gudang Bali ditambah sebanyak 150 ton, lalu berpindah dari pabrik Jakarta ke Gudang Bali dikurangi sebanyak 150 ton, lalu berpindah dari pabrik Jakarta ke Gudang Bandung ditambah sebanyak 150 ton, dan berpindah dari pabrik Surabaya ke Gudang Bandung dikurangi sebanyak 150 ton. Lalu hasil akhirnya adalah dari pabrik Jambi ke Gudang Riau mengirim sebanyak 120 ton, dari pabrik Jakarta ke Gudang Bandung mengirim sebanyak 150 ton, dari pabrik Surabaya ke Gudang Bandung mengirim sebanyak 100 ton, dari pabrik Jambi ke Gudang Bali mengirim sebanyak 80 ton, dan dari pabrik Surabaya ke Gudang Bali mengirim sebanyak 150 ton. Lalu, nilai Z yang didapat dari hasil perhitungan 120 ton dikali Rp15.000 ditambah 80 ton dikali Rp38.000 ditambah 150 ton dikali Rp25.000 ditambah 150 ton dikali Rp5.000 ditambah 100 ton dikali Rp12.000 dan didapatkan nilai Z adalah sebesar Rp10.540.000. Lalu, untuk pengujian biaya transportasi dari pabrik Jakarta ke Gudang Riau didapatkan hasil dengan perhitungan dari pabrik Jakarta ke Gudang Riau dikurang dari pabrik Jambi ke Gudang Riau ditambah dari pabrik Jambi ke Gudang Bali dikurang dari pabrik Surabaya ke Gudang Bali ditambah dari pabrik Surabaya ke Gudang Bandung dikurang dari pabrik Jakarta ke Gudang Bandung sama dengan 10 dikurang 15 ditambah 38 dikurang 25 ditambah 12 kurang 5 dengan hasil akhir 15. Lalu, dari pabrik Jakarta ke Gudang Bali, didapatkan perhitungan dari pabrik Jakarta ke Gudang Bali dikurang dari pabrik Jakarta ke Gudang Bandung ditambah dari pabrik Surabaya ke Gudang Bandung dikurang dari pabrik Surabaya ke Gudang Bali sama dengan 28 kurang 5 ditambah 12 kurang 25 sama dengan 10. Lalu, dari pabrik Jambi ke Gudang Bandung, didapatkan perhitungan dari pabrik Jambi ke Gudang Bandung dikurang dari pabrik Surabaya ke Gudang Bandung ditambah dari pabrik Surabaya ke Gudang Bali dikurang dari pabrik Jambi ke Gudang Bali sama dengan 20 dikurang 12 ditambah 25 dikurang 38 sama dengan minus 5. Lalu, dari pabrik Surabaya ke Gudang Riau, didapatkan hasil perhitungan dari pabrik Surabaya ke Gudang Riau dikurang dari pabrik Jambi ke Gudang Riau ditambah dari pabrik Jambi ke Gudang Bali dikurang dari pabrik Surabaya ke Gudang Bali sama dengan 22 dikurang 15 ditambah 38 kurang 25 sama dengan 20. Dan rute yang dipilih adalah dari pabrik Jambi ke Gudang Bandung sebesar minus 5. Selanjutnya, kita masuk ke tabel pengalokasian. Dari pabrik Jakarta memiliki kapasitas sebesar 150 ton, pabrik Jambi sebesar 200 ton, pabrik Surabaya sebesar 250 ton. Untuk permintaan dari gudang Riau sebesar 120 ton, dari gudang Bali sebesar 230 ton, dari gudang Bandung sebesar 250 ton. Untuk pabrik Jambi ke gudang Bandung ditambah 80 ton jadi 80 ton. Kemudian pabrik Surabaya ke gudang Bandung dari 100 ton dikurangi 80 ton menjadi 20 ton. Dari pabrik Surabaya ke gudang Bali dari 150 ton ditambah 80 ton sama dengan 230 ton. Lalu pabrik Jambi ke gudang Bali dari 80 ton dikurangi 80 ton menjadi 0. Adapun hasil Z-nya adalah Z sama dengan 120 ton dikali Rp15.000 ditambah 230 ton dikali Rp25.000 ditambah 150 ton dikali Rp5.000 ditambah 80 ton dikali Rp20.000 ditambah 20 ton dikali Rp12.000 sama dengan Rp10.140.000. Untuk pengujian biaya transportasi
dari pabrik Jakarta ke gudang Riau sama dengan pabrik Jakarta ke gudang Riau dikurang pabrik Jakarta ke gudang Bandung ditambah pabrik Jambi ke gudang Bandung dikurangi pabrik Jambi ke gudang Riau sama dengan 10 dikurangi 5 ditambah 20 dikurangi 15 sama dengan 10. Dari pabrik Jakarta ke gudang Bali sama dengan pabrik Jakarta ke gudang Bali dikurangi pabrik Surabaya ke gudang Bali, ditambah pabrik Surabaya ke gudang Bandung, dikurangi pabrik Jakarta ke gudang Bandung, sama dengan 28 dikurang 25, ditambah 12 min 5, sama dengan 10. Dari pabrik Jambi ke gudang Bali sama dengan pabrik Jambi ke gudang Bali dikurangi pabrik Jambi ke gudang Bandung ditambah pabrik Surabaya ke gudang Bandung dikurangi pabrik Surabaya ke gudang Bali sama dengan 38 dikurang 20 ditambah 12 dikurang 25 sama dengan 5. Dari pabrik Surabaya ke gudang Riau sama dengan pabrik Surabaya ke gudang Riau dikurang pabrik Surabaya ke gudang Bandung ditambah pabrik Jambi ke gudang Bandung dikurangi pabrik Jambi ke gudang Riau sama dengan 22 dikurang 12 tambah 20 dikurang 15 sama dengan 15. Adapun kesimpulan yang didapatkan yakni PT Logistik Bulog sebaiknya mengirim sembako dari pabrik Jakarta ke gudang Bandung sebanyak 150 ton, mengirim dari pabrik Jambi ke gudang Riau sebesar 120 ton, dan ke gudang Bandung sebesar 80 ton. Kemudian mengirim dari pabrik Surabaya ke gudang Bali sebanyak 250 ton, dan ke gudang Bandung sebanyak 20 ton, agar diperoleh total biaya pengiriman yang paling murah, yaitu sebesar Rp10.140.000. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.